Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, Tia, dan para mahasiswa sekalian. Betapa pentingnya jaringan alumni dalam konteks menghubungkan antara mahasiswa yang sedang aktif, yang masih mencari jati diri. Kemarin saya di 2023 itu masih ada yang bertanya-tanya, misalnya nanti matematika itu ngapain ya? Masih gelap ya, kelabu masa depannya, dan mungkin juga dalam konteks sedang memantapkan diri ya untuk stay di program studi matematika dengan penyesuaian dan sebagainya. Nah, Mbak Tia ini ya dulu skripsi dengan saya angkatan 2013 dan memperoleh pekerjaan kiranya juga melalui jaringan alumni, betul ya Mbak Tia ya? Ya, jadi apa kesempatan yang sangat langka ini saya kira bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Para mahasiswa sekalian nanti silahkan untuk bertanya, mengeksplorasi pengalaman-pengalaman Mbak Tia selama bekerja mungkin, kemudian apa sih matematika berperan di dunia kerja, seperti apa yang dikerjakan dan sebagainya, lalu apa juga yang soft skills yang diperlukan ya untuk mengantisipasi supaya survive di dunia kerja. Nah, saya akan memandu, saya tidak akan berpanjang kata supaya nanti kita lebih banyak berdiskusi, maka saya persilakan Mbak Tia untuk mempresentasikan. Oh ya, sebelum kita lebih jauh, Mbak Tia ini dulu kalau kelas itu sering dipanggil suster. Kenapa? Karena beliau adalah apa pendoa ya. Jadi sering diminta teman-temannya di kelas untuk berdoa kalau ada momen-momen dan apa acara-acara yang khusus ya diadakan oleh program studi. Nah, sekarang menjadi nanti calon susternya anak-anak. Baik, saya persilakan waktu dan tempat Mbak Tia untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, dialami dan sebagainya kepada adik-adik kelas ini. Terima kasih. Monggo. Selamat pagi Bapak Ibu dosen semuanya. Ketemu lagi dengan Tia yang katanya suster tadi ya. Selamat pagi semua juga untuk adik-adik semuanya. Sebelumnya perkenalkan ak- saya Skolastika Augustia atau biasa dipanggil Kak Tia gitu. Kita masuk ke presentasi aja langsung ya Pak. Oke, sebelumnya perkenalkan tadi udah kenalan ya. Eh, saya Skolastika Augustia Sarasvati atau biasa dipanggil Kak Tia. Saat ini bekerja di konsultan aktuaria. Kurang lebih sudah 4 tahun. Oke, hari ini agenda kita itu pertama kita berkenalan dulu dengan ilmu aktuaria dan aktuaris. Kemudian ada Persatuan Aktuaris Indonesia, kemudian ada ASAI dan FSAI. Apa itu nanti kita kenal lebih lanjut. Dan aktuaria atau aktuaris di dunia asuransi dan konsultan, karena itu adalah dunia yang berbeda gitu ya. Kemudian ini kita masuk ke agenda yang pertama, kita perkenalan dulu dengan ilmu aktuaria dan aktuarisnya. Nah, ilmu aktuaria itu apa sih gitu? Mungkin nggak ada di mata kuliah kita ya, kalau di beberapa universitas sekarang ada jurusan aktuaria gitu kan ya. Nah, ilmu aktuaria itu gabungan dari matematika dan akuntansi, kemudian juga gabungan dari probabilitas, keuangan, resiko, dan pemrograman komputer. Nah, sejauh ini pengalaman ini banyak digunakan di asuransi dan manajemen resiko untuk masa depan. Nah, itu untuk ilmu aktuaria sendiri. Nah, kalau aktuaris itu apa sih gitu? Nah, kalau ilmu aktuaria itu ilmunya, kalau aktuaris itu seorang ahlinya gitu. Jadi, aktuaris itu merupakan seorang ahli dalam memecahkan permasalahan aktual dalam bisnis, khususnya yang berkaitan dengan manajemen resiko. Gitu ya, teman-teman. Jadi, aktuaris itu orangnya.
Nah, kalau teman-teman nantinya akan bekerja di dunia aktuaria, teman-teman akan erat lihat lambang ini, Persatuan Aktuaris Indonesia. Di Indonesia itu ada Persatuan Aktuarisnya. Nah, itu berdiri sejak kapan sih? Itu berdiri sejak 1964. Dia member dari International Actuaries Associasi dia joinnya di 2006 kalau di Indonesia ini ya. Nah, anggotanya itu ada FSAI atau Fellow dan juga ada Associate, itu ajun aktuarisnya. Nah, kalau untuk FSAI itu wajib ada di perusahaan asuransi dan perusahaan konsultan aktuaria. Gitu. Nah, apa itu ASAI dan FSAI? Kalau ASAI itu ajun kan ya tadi. Nah, mungkin teman-teman juga udah pernah searching-searching sendiri gitu kan ya, buat yang tertarik di bekerja di dunia aktuaria. Ini nanti ujiannya, jadi nanti teman-teman akan dapat gelar. Nah, ASAI dan FSAI itu adalah gelar untuk teman-teman ketika teman-teman udah ambil atau ikut ujiannya dan lulus gitu kan ya. Nah, untuk dapat gelar ajun aktuari atau ASAI itu teman-teman harus lulus 7. Ini ada A10 sampai A70. Ada apa aja sih? Karena kan tadi ilmu aktuaria itu kan ilmu gabungan ya, gabungan dari matematika, asuransi, probabilitas, keuangan, eh, manajemen resiko, pemrograman komputer gitu kan ya. Nah, makanya untuk ujiannya juga kaitannya dengan itu. Itu ada pertama untuk A10 ada matematika keuangan, A20 itu ada probabilitas dan statistika. Mungkin ini kita dapat di saat kita kuliah nanti. Sama teman-teman kuliah nanti gitu kan ya. Selama 4 tahun teman-teman kuliah di Sanata Dharma ini untuk probabilitas dan statistika itu dapat. Kemudian A30 itu ada ekonomi, A40 ada akuntansi, untuk A50 metode statistika ini juga ada nih, MedStat ya kalau nggak salah singkatannya di Sadar. Terus ada A60 ada matematika, matematika aktuaria, A70 itu ada pemodelan dan teori resiko. Kemudian untuk fellow sendiri itu ujiannya F. Nah, ini ada 3 kali ujian, ada F10, F20, dan memilih salah satu. Ada F31, 32, 33, atau 34. Sekarang ada 34. Nah, kalau yang ini, kalau yang A10 sampai A70, itu soal ujiannya pilihan ganda, teman-teman. Jadi, kalau bingung bisa cap cip cup gitu kan. Kalau biasanya mahasiswa begitu kan ya. Nah, kalau yang A-saya atau A10 sampai A70 itu pilihan ganda, sedangkan kalau yang F itu sudah esai. Jadi soalnya esai gitu kan. Gitu. Nah, untuk F10 itu ada investasi dan manajemen aset, F20 itu ada manajemen risiko aktuaria, dan pilihan salah satunya dari F30 itu atau penggantinya F31 sampai 34 itu teman-teman bisa baca ada aspek aktuaria di asuransi jiwa, dana pensiun, asuransi umum, dan asuransi kesehatan. Nah, biasanya ini diambil itu yang berkaitan erat dengan pekerjaan yang sedang ditekuni. Begitu. Kemudian lanjut. Nah, pada umumnya aktuaris itu bekerja di perusahaan asuransi tentunya ya. Teman-teman mungkin sering dengar perusahaan asuransi pasti ada aktuarisnya gitu kan ya, atau divisi aktuarianya. Kemudian juga ada di pensiun fund dan actuarial consultant atau konsultan aktuaria. Kayak Kak Tia sekarang itu bekerjanya di konsultan aktuarianya gitu. Nah, saat ini juga berkembang ada di perbankan dan di kantor konsultan publik atau auditor. Jadi sekarang di bank-bank besar uh, yang mungkin teman-teman juga kenal gitu kan ya, itu sudah punya aktuaris sendiri gitu. Next. Nah,
Ini kita ke agenda yang berikutnya, itu ada aktuaris di asuransi dan aktuaris di konsultan aktuaria, gitu kan ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat dulu perkembangan profesi aktuaris di Indonesia. Ini datanya baru sampai 2020. Ya, ada KKA atau kantor konsultan aktuaria, ada aktuaris publik, ada register ajuan aktuaris atau ASAIN tadi ya, ini register aktuarisnya. Saat ini untuk kantor konsultannya sendiri itu masih sedikit ya teman-teman, di Indonesia masih berkisar di 20-an. Terus ada aktuaris publiknya itu 130 dan saat ini di 2020 ada 164. Masalah sekarang udah 200-an. Ini yang datanya bisa dicari dulu aja ya. Itu ada setiap tahunnya berkembang karena memang setiap tahunnya juga semakin dibutuhkan gitu. Jadi semakin bertambah ya teman-teman. Ini di 2018 naik jadi 165, naik jadi 169. Kemudian untuk register aktuarisnya ada 244. Gitu. Next. Nah, ini konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK. Nah, ini kantor Kak Tia sekarang itu ada di Patma Radia Aktuaria. Kalau teman-teman juga kenal atau Bapak Ibu dosen itu kenal Kak Ajeng, itu juga di konsultan aktuaria di Kapa yang ini nih, yang Kapa konsultan utama itu Kak Ajeng di sana. Gitu. Nah, ini ada beberapa, ada Bestama, ada Sigma, ada Daya Mandiri, ada Kuarto. Kalau mungkin nanti teman-teman daftar kerja gitu kan ya, teman-teman mungkin agak asing itu apa sih gitu-gitu. Nah, itu nama-nama kantor konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK gitu kan. Ada Tower Watson, ada Patma sendiri, ada Mileman, dan lain sebagainya. Oke, kita next. Nah, ini di kantor Kak Tia sekarang bekerja di Patma Radia Aktuaria atau konsultan kantor aktuaria Kakak Ariana dan rekan gitu kan ya. Karena Ibu Riana sendiri yang mendirikan gitu kan ya. Itu terbagi jadi dua divisi, itu ada divisi insurance dan ada employee benefit gitu. Apa sih bedanya gitu kan ya? Nah, kebetulan kalau Kak Tia tuh adanya di employee benefitnya gitu. Kalau teman-teman insurance nanti beda lagi yang dikerjakan. Nah, untuk teman-teman insurance itu mengerjakannya apa sih? Ini ada PSAK. PSAK itu peraturan standar akuntansi gitu kan ya. Itu ada PSAK 262, ada PSAK 36. Ini yang teman-teman divisi insurance kerjakan gitu kan ya. Ada audit support, ada review product, review of insurance administration atau review administrasi dan pengaturan reasuransi, kemudian dampak restrukturisasi, kemudian ada membantu auditor eksternal dalam perusahaan asuransi. Nah, sedangkan yang Kak Tia kerjakan sekarang itu ada di divisi employee benefit. Employee benefit itu ngerjain apa sih Kak gitu. Gambaran besarnya nanti setelah ini ya. Kalau yang dikerjakan itu mengerjakan tentunya menghitung post employee benefit gitu kan ya. Itu ada DPLK itu lembaga dana pensiun, dana pensiun lembaga keuangan itu DPLK, itu ada PPIP dan PPUKP. Kalau PPIP itu perorangan, kalau PPUKP atau funding itu atas nama perusahaan atau gelondongan gitu. Kemudian ada dana pensiun dan juga ada long service. Long service itu imbalan jangka panjang lainnya. Misalnya ada imbalan jangka panjang masa bakti,
atau imbalan jangka panjang, cuti panjang atau cuti besar gitu ya. Contohnya misalnya ketika teman-teman bekerja lebih dari, ini per masing-masing perusahaan beda-beda ya teman-teman manfaatnya gitu. Misalnya ada salah satu perusahaan, teman-teman bekerja di perusahaan A gitu kan ya, misalnya ada manfaat long service award-nya. Jadi setiap 5 tahun sekali itu nanti misalnya dapat cincin emas gitu, atau dapat uang senilai berapa juta, atau dapat berapa kali upah gitu. Misalnya 5 tahun bekerja dapat 1 kali upah, 10 tahun dapat 2 kali upah dan seterusnya. Nah itu divisi employee benefit juga yang menghitungnya. Itu tentu saja based on PSAK 24, standar akuntansi 24, dan kalau di internasionalnya ada IAS 19 gitu. Kemudian selanjutnya ada simulasi dampak finansial dari skema pesangon baru atau skema pendanaan baru. Kayak yang kemarin juga teman-teman mungkin dengar ya, mungkin undang-undang sekarang, undang-undang tenaga kerjaan itu berubah ya, dari undang-undang ketenaga kerjaan 13 berubah menjadi undang-undang cipta kerja, atau yang mungkin sering didengar itu Omnibus Law, yang kemarin sering demo-demo itu kan ya. Nah, itu kan ada perubahan, itu kita juga harus update. Nah, kita update undang-undangnya, nanti kita masukkan ke kalkulasi juga tentang update perundang-undangannya gitu. Kemudian ada review skema pasca pensiun, itu saja. Terus ada konsultasi pendanaan, prapendanaan, dan juga konsultasi likuiditasi gitu. Nah, ini background tentang pekerjaannya ya, yang dikerjakan selama ini gitu. Nah, di Indonesia itu kan ada undang-undang atau labor law. Labor law ini mengatur tentang employee benefit, tentang manfaat karyawan. Jadi, ketika teman-teman nanti misalnya bekerja di suatu perusahaan, perusahaan itu punya diatur sama undang-undang nih, minimal ngasih nanti misalnya teman-teman pensiun, teman-teman misalnya ya mengundurkan diri, atau cacat sakit berkepanjangan, atau bahkan meninggal dunia, itu semua sudah diatur di undang-undang. Nah, itu diterapkan di setiap perusahaan. Nah, the scope of benefit based on. Nah, skopnya itu bisa jadi dari PP atau company peraturan perusahaan gitu kan ya, atau PKB, perjanjian kerja bersama, dan juga company decision. Nah, company decision tadi yang kayak tadi ya, contohnya saya setiap 5 tahun dapat penghargaan masa bakti, atau setiap 5 tahun nanti dapat cuti panjang atau cuti besar gitu. Bisa juga setiap 6 tahun atau 7 tahun gitu. Di masing-masing perusahaan berbeda-beda. Nah, itu juga kita review. Nah, provision legislation according itu bisa di perusahaan mining atau di perusahaan plantation gitu kan ya. Dan juga constructive obligation yang tidak tertulis tapi ada surat direksinya juga itu. Nah, dari labor law terus turun ke company promises. Jadi perusahaan kan berjanji nih memberikan sesuatu ke karyawannya, kemudian itu semua dimasukkan ke peraturan akuntansinya atau statement PSAK 24-nya, kemudian itu dihitung di konsultan aktuarianya gitu. Nah, hasilnya kayak apa sih Kak gitu. Jadi kan tadi diolah di dalam gitu kan ya, backgroundnya ada peraturan perusahaan, terus ada undang-undang, terus undang-undang itu juga diterapkan di masing-masing perusahaan. Perusahaan berjanji ke karyawan, kan perusahaan tuh punya banyak karyawan, dan itu di manage. Nah, itu tuh kalau yang kita hitung, kalau yang konsultan aktuaria hitung, itu hasilnya di ini, di bagian kecil banget gitu. Itu ada liabilitas imbalan kerja. Ini saya ambil dari
perusahaan PT Garuda Indonesia yang TBK ya. Makanya teman-teman bisa lihat di internet atau di Google gitu. Karena dia perusahaan TBK. Nah, ini liabilitas imbalan pasca kerjanya yang angkanya 106.908.578. Nah, itu hasilnya. Gimana mengolahnya di dalamnya kurang lebih tadi perjalanannya seperti tadi itu. Jadi perusahaan kasih data ke Padma atau ke kami, terus diolah, masukin ke sistem, dilihat hasilnya, dianalisis dan lain-lainnya, apakah make sense dan lain-lainnya, baru di state di laporan keuangan. Nah, biasanya kita bekerja itu juga erat kaitannya dengan auditor, karena kan laporan keuangan yang men-state atau membuat itu auditor gitu. Teman-teman auditor itu dari lulusan akuntansi, begitu kurang lebihnya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau misalnya masih ada yang bingung, masih ada yang mau ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih.